Aduh, kok susah banget ya untuk bisa nyambung sama dia. Pernah nggak kamu merasa kesulitan untuk berbicara dengan seseorang? Ada banyak alasan, mungkin karena lemahnya kemampuan komunikasi atau karena kita punya hubungan yang buruk sebelumnya. Mayoritas orang mungkin menghabiskan waktu paling banyak dengan rekan kerjanya daripada orang lain dalam hidup. Bayangkan kamu bersama dengan rekan kerja minimal 8 jam sehari. Jadi ketika kamu merasa tidak cocok atau sulit berkomunikasi dengan mereka, maka hidupmu bisa sangat menderita. Hal ini memang tidak mudah, apalagi jika kamu berada pada lingkungan yang sangat beragam, mulai dari usia, jenis kelamin, kebangsaan, dan sebagainya. Tapi jika kamu berhasil, manfaatnya banyak banget. Mulai dari peningkatan kepuasan kerja, produktivitas, dan akhirnya meningkatkan kebahagiaanmu secara keseluruhan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Amber Cabral yang berjudul 3 Steps to Better Connect with Your Fellow Humans dan diolah dari berbagai sumber. Dalam kehidupan modern yang serba cepat seperti sekarang, mungkin kita merasa kesulitan untuk membangun hubungan yang nyata dengan orang lain. Meskipun begitu, dalam lubuk hati kita terdalam, kita bisa saja merindukan momen-momen yang dekat dan hangat. Kita menginginkan sebuah hubungan yang erat, bukan hanya sekedar basa-basi belaka. Kita ingin saling mengenal, berbagi pengalaman yang kita miliki, dan belajar dari satu sama lain. Hal ini mungkin menjadi tantangan tersendiri apabila kita bertemu dengan orang yang sangat berbeda dengan kita. Mungkin dari latar belakangnya, tingkat pendidikannya, kelas sosialnya, dan sebagainya. Namun tentunya, semua ini bukan menjadi halangan apabila kita berusaha untuk terhubung dengan orang itu pada tingkat yang lebih dalam, sehingga kita bisa merobohkan dinding yang mengisolasi satu sama lain. Kenapa sih kita sulit berhubungan dengan orang lain? Pertama, kurangnya kemampuan sosial atau komunikasi. Mungkin saja kita merasa enggan untuk basa-basi atau malas memulai kembali untuk mengenal orang lain. Kedua, mungkin saja kita punya trauma masa lalu. Ada pengalaman masa kecil yang buruk sehingga kita sulit mempercayai orang lain. Ketiga, tidak merasa punya kecocokan. Kamu tidak tahu mulai dari mana karena kamu merasa tidak punya hal yang cocok. Misalnya, kamu orangnya tidak punya hobi tertentu. Kamu cenderung menghabiskan waktu di media sosial atau baca komik. Jadi, kamu tidak tahu topik apa yang kira-kira nyambung dengan orang baru. Dalam hidup, kita akan menemukan berbagai macam perbedaan. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kita punya latar belakang yang berbeda, ide yang berbeda, perspektif yang berbeda, dan sebagainya. Kadang kita mungkin tidak sadar dengan perbedaan tersebut, sengaja ataupun tidak. Tapi untuk membangun hubungan yang lebih baik, ini merupakan langkah awal yang harus kita lakukan. Mungkin kita bisa memulainya dengan menyadari kalau setiap dari kita itu punya privilege. Belakangan, istilah privilege makin banyak digunakan oleh masyarakat. Ketika ada yang sukses masuk ke sebuah perusahaan karena adanya orang dalam, mereka menyebut orang tersebut punya privilege. Saat mendengar ada seorang anak miliarder yang bisa dengan mudahnya bepergian ke luar negeri, kita juga menyebut anak tersebut punya privilege. Nah, apa sih maksudnya privilege? Privilege adalah sebuah keistimewaan berupa akses atau keuntungan yang tidak diterima atau dimiliki oleh orang lain dalam kehidupan sosial secara umum. Privilege dapat didasarkan pada berbagai hal, seperti jenis kelamin, agama, status sosial, tingkat pendidikan, seksualitas, usia, dan lain sebagainya. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah kamu punya privilege? Mungkin dengan cepat kamu menjawab tidak. Atau misalnya kamu bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, atau kamu juga bukan miliarder, dan sebagainya. Tapi coba kamu berhenti sejenak dan menjawab pertanyaan ini. Apakah kamu punya akses air bersih setiap harinya? Apakah kamu punya atap ketika tidur? Kemungkinan besar mungkin jawabannya adalah iya. Akses terhadap air bersih yang terlihat sederhana, tapi bagi lebih dari 1/4 populasi dunia, hal ini merupakan sebuah kemewahan. Inilah yang dimaksud sebagai privilege. Sesuatu yang terlihat sangat normal bagi kamu, mungkin saja merupakan sesuatu yang istimewa bagi orang lain.
Alhasil, kita tidak pernah sadar atas hak istimewa ini sampai ada seorang yang menunjukkannya kepada kita. Nah, bagaimana cara menyadari privilege yang kamu miliki? Kita bisa memulainya dengan mendengarkan pengalaman dan perspektif dari orang yang berbeda. Ketika kita bertemu dengan begitu banyak orang yang berbeda, maka kita jadi sadar privilege yang kita miliki. Selain itu, jangan cepat memberikan asumsi tentang orang lain dan pengalaman mereka. Hindari untuk memberikan generalisasi atau menafikan pengalaman orang lain hanya karena mereka berbeda. Perlu kita sadari, memiliki privilege bukan artinya kita menjalani hidup yang mudah. Tapi kita sadar kalau ada bagian dalam diri kita yang tidak menjadi rintangan untuk mencapai kesuksesan yang kita miliki sekarang. Saya rasa kita tidak perlu malu mengakui kalau kita memang punya privilege. Karena perlu disadari, setiap orang punya garis start yang berbeda dan ini adalah hal yang wajar. Namun hal ini jadi tidak wajar ketika kita menggunakan standar kita untuk menilai orang lain. Misalnya kita bilang, saya aja umur 25 tahun sudah punya 1 miliar, kok kamu belum sih? Kamu boros sih, kurang bekerja keras, dan sebagainya. Tapi mungkin saja alasannya bukan itu. Mungkin saja orang itu merupakan tulang punggung keluarga. Dia masih harus membiayai hutang orang tuanya atau harus ikut menyekolahkan adik-adiknya yang masih kecil. Dengan menyadari kita punya privilege, kita jadi lebih hati-hati dalam berbicara dan membuat asumsi kepada orang lain. Nah, untuk punya hubungan yang lebih baik antar manusia, kita mungkin perlu belajar memahami perbedaan yang kita miliki. Dengan belajar dari pengalaman orang lain, maka kita akan mengembangkan empati. Misalnya, kamu berada dalam sebuah tim yang anggotanya mungkin ada yang ekstrovert dan introvert. Selama meeting, kamu mungkin mengamati ada gaya yang berbeda. Ada anggota tim yang aktif banget memberikan saran dan pendapat, sedangkan di sisi lain ada juga yang hanya diam saja mendengarkan. Mungkin daripada kamu buru-buru memberikan label anggota tim yang hanya diam itu sebagai anggota tim yang tidak punya hal menarik untuk dikontribusikan, kamu mungkin menyadari kalau kamu punya gaya komunikasi yang berbeda. Atau mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk memproses informasi tersebut sebelum membagikannya kepada seluruh anggota tim. Tips lain yang penting adalah memberikan kesempatan setiap anggota tim bicara, dan ketika mereka bicara, maka kita perlu menghargai perbedaan pendapat yang muncul. Dengan cara ini, setiap anggota tim merasa didengar dan dihargai. Kamu berusaha menciptakan sebuah atmosfer kerja yang inklusif. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.